sobat-sobat, jadi modemnya seperti ini ya, router, yaitu panas sampai overheat dan dia sering lemot internetnya atau sering ngehang. Jadi kadang connect, kadang tidak karena panas overheat. Oke, kita cek ukur temperaturnya sobat-sobat. Ya, jadi temperaturnya mencapai 40 ya, 39 sampai 40. Ya, dan suhunya termasuk tinggi. 40 derajat. Ah, ini seperti ini sobat-sobat. Oke, bagaimana supaya modemnya berjalan stabil, tidak overheat? Simak terus sobat-sobat. Dan di sini ya adaptornya ya. Dan di sini saya memakai UPS mini. Nah, UPS mini ini sudah ada linknya nanti di deskripsi atau di komentar. Jumpa lagi channel Hari PLTS. Ya, sobat-sobat, salam sukses dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua. Jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi, yaitu membuat pendingin supaya internet kita tidak hang atau tidak lambat. Jadi kita kasih alat pendingin atau cooling. Ya, jadi sudah disiapkan ya bahan-bahannya. Kipas, yaitu kipas bisa memakai kipas 5 volt DC atau 12 volt. Yang saya gunakan 5 volt ya, dengan ukuran 9 cm kali 9. Dan satu lagi untuk besi pengamannya ya, atau kawat pengamannya. Dan akrilik ya, potongan akrilik ini. Potongan akrilik kira-kira ukuran 20 cm kali 15 cm. Oke, kita lanjut membuat cooling atau pendingin supaya internet kita tidak lemot atau sering hang, error. Kita lanjut merakit atau membuat pendingin agar internet kita tidak lemot atau terputus-putus. Simak terus sobat-sobat. Dan kita sudah siapkan alatnya, yaitu di bawah ini untuk cara membuatnya. Oke, kita lanjut terus. Ya sobat, jadi ini pembungkus kabel ya atau dak ya. Untuk kabel kita gunakan karena barang tidak terpakai atau nganggur. Dan seperti ini juga untuk pembungkus kabel ya, jadi kita manfaatkan juga. Ini sama juga. Oke, kita langsung ukur untuk cara membuatnya. Ya, jadi kita ukur ya untuk akriliknya sepanjang ini ya. Nah, ini sudah kita ukur dan kita beri tanda, yaitu dengan menandakan di bagian sini. Ya, jadi seperti ini sobat-sobat. Ya, kita beri tanda dulu, nanti kita akan potong ya. Dan satu lagi kita kasih tanda. Ya, jadi seperti ini. Oke, lanjut kita potong. Ya, jadi daknya atau pralonnya kita langsung potong sobat-sobat. Seperti ini. Ya sobat-sobat, jadi sudah terpotong ya, 2 untuk kanan kiri, dan kita tinggal melubangi untuk akriliknya. Oke, lanjut terus, kita akan ukur. Dia punya akrilik supaya mendapat garis tengahnya. Ya, jadi seperti ini sobat-sobat. Cari titik tengahnya yaitu 20. Di sini 10. Dan di sini 10. Oke, kita garis tengah. Kita garis tengah. Ya, dan 16 dibagi 2 ya, yaitu 8. Yaitu di kira-kira di sini titik tengahnya. Oke, akan kita beri lubang sobat-sobat untuk titik tengahnya. Langsung kita kasih lubang. Ya, seperti ini sobat-sobat. Dan kita akan lubangkan dengan untuk kipas ya. Nah, jadi posisi kipas ada di tengah. Lanjut terus. Ya, langsung kita beri lubang ya. Jadi lubangnya sesuai kipas seperti ini sobat-sobat, untuk menyedot udara angin.
langsung kita beri lubang ya. Ya, sobat-sobat. Jadi sudah bolong, akan kita ukur sesuai lubang ya untuk membaut kipasnya. Jadi seperti ini sobat-sobat. Kita akan kasih tanda ya, 2, 3, satu lagi di sini. Oke, langsung kita bolongkan lagi sobat-sobat. Ya, kita lubangi lagi ya sesuai tanda tadi. Tinggal kita pasang ya, sudah selesai potong dan melubanginya untuk peralatannya. Jadi kita tinggal setting atau pasang satu persatu. Oke sobat-sobat, simak terus cara pemasangan. Jangan lupa jadi arah anginnya ke bawah, dari atas menghisap ke bawah. Jadi kipas sudah kita pasang seperti ini sobat. Ya, jadi kita langsung kasih baut supaya kencang, jadi seperti ini. Oke, lanjut terus sobat-sobat semua. Ya, jadi langsung kita kencangkan ya baut-bautnya. Jadi sudah terpasang kipas, yaitu cooling untuk pendingin, modem atau rotor. Simak terus sobat-sobat. Oke, sekarang kita akan pasang dudukannya sobat-sobat ya. Jadi supaya seimbang dia punya posisinya. Dan kita akan pasang juga mur dan bautnya. Ya, seperti ini sobat-sobat. Ya sobat, jadi sudah terpasang ya. Jadi satu lagi kita akan pasang seperti ini sobat-sobat. Untuk dudukan yang satu lagi ya, jadi seperti ini ya dudukannya. Oke, simak terus sobat-sobat. Kita pasang bautnya untuk yang sebelah kiri. Ya, jadi pemasangannya sangat mudah dan fungsinya sangat bermanfaat supaya modem atau router atau buat TV box kita tidak panas dan tidak hang untuk rotornya, internetnya lancar terus. Jadi karena panasnya akan stabil dengan udara panasnya terhisap oleh kipas pendingin ini. Ya, jadi kita pasang satu baut lagi seperti ini sobat-sobat. Ya. Ya, jadi seperti ini ya sobat-sobat ya. Kipas pendingin untuk modem atau rotor kita. Jadi rotor bisa ditaruh di bagian atas. Nanti kita akan praktekkan sobat-sobat semua. Ya, sobat-sobat. Jadi kabel plus minusnya ya. Itu plus minusnya kita bikin untuk dengan jack ini ya. Jadi supaya lebih ringkas kita akan beri lubang di sini. Oke, lanjut terus sobat-sobat. Ya, jadi kita kasih jack untuk DC 12 volt ya di bagian sini. Jadi kabel tinggal kita kasih lubang, kita masukkan lewat dalam sini dan kita akan solder di bagian jack DC sini sobat-sobat. Oke, lanjut kita solder sobat-sobat, yaitu kipas pendingin untuk modem atau rotor supaya tidak hang rotor dan internetnya tidak terputus-putus karena overhead. Simak terus sobat-sobat. Ya, pastikan kabel plus dan minus jangan terbalik sobat-sobat. Jadi ada kabel plus dan minus. Ya, kabel plusnya yang merah ya, dan yang minusnya yang ada strip hitam. Jadi seperti ini sobat-sobat, dan jangan sampai terbalik. Oke, langsung kita tes sobat-sobat untuk pendingin atau coolingnya, yaitu pendingin untuk modem atau untuk rotor atau untuk STB box, untuk TV box atau PlayStation bisa juga. Jadi multifungsi pendinginnya ya. Jadi seperti ini ya. Ya,
Ya, sobat-sobat, jadi modemnya seperti ini ya, router, yaitu panas sampai overheat, dan dia sering lemot internetnya atau sering ngehang. Jadi kadang connect, kadang tidak, karena panas overheat. Oke, kita cek ukur temperaturnya sobat-sobat. Ya, jadi temperaturnya mencapai 40 ya, 39 sampai 40. Ya, dan suhunya termasuk tinggi, 40 derajat. Nah, ini seperti ini sobat-sobat. Oke, bagaimana supaya modemnya berjalan stabil, tidak overheat? Simak terus sobat-sobat. Dan di sini ya adaptornya ya. Dan di sini saya memakai UPS mini. Nah, UPS mini ini sudah ada linknya nanti di deskripsi atau di komentar. Saya akan siapkan link pembuatannya. Oke, jadi routernya kita akan tes dengan cooling atau cara modem ini supaya tidak overheat, tidak panas. Simak terus sobat-sobat semua. Ya, alatnya seperti ini ya sobat-sobat ya. Jadi tadi kita habis buat untuk keperluan modem, router atau STB, TV box atau PlayStation pendinginnya. Jadi bisa stabil, tidak panas dan tidak overheat. Oke, langsung kita tes alat ini dan mencapai berapa temperatur sebelum dan sesudahnya. Simak terus sobat-sobat. Ya, sobat-sobat, sudah dites ya. Jadi seperti ini ya. Ini colokan ke kipasnya ya. Dan ini adaptornya seperti ini, yaitu 12 volt. Kita memakai adaptornya ya. Ya, seperti ini ya. 12 volt. Ya, jadi 12 volt. Dan sekarang kipasnya sudah berfungsi. Nah, ini sudah bergerak-gerak, lumayan kencang anginnya ya. Kipas pendingin modem atau router. Oke, kita tes sobat-sobat. Jadi berapa dia punya temperatur? Tadi sampai 40 ya. Ya, sekarang hanya 33 ya. Jadi sekarang sudah turun mencapai 32 sampai 34. Ya, bagian situ 34. Dan di sini 32. Jadi sangat pengaruh ya untuk dia punya cooling atau pendinginnya ya. Dari 40 bisa turun menjadi 32. Jadi seperti ini alatnya. Dan ini di atasnya, jadi angin yang dari sini dihisap ke bawah ya, dibuang. Jadi angin panas dari sini dibuang ke luar. Oke sobat-sobat semua, jadi tutorial cara membuat cooling pendingin router atau modem sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Salam sehat dan sukses selalu.